Director Hartono. Ayo. Ayo minum dulu. Silakan duduk, Nona Pratama. Nona Pratama. Aku ingat Ratu ada di sini. Kenapa tak kelihatan? Tolong! Lepaskan! Tolong! Pergi. Ratu. Bagaimana perasaanmu? Apa ada luka? Bagaimana perasaanmu? Apa ada luka? Tolong aku. Permisi, lewat. Luat. Tunggu. 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 Terima kasih. Tolong belikan kopi. Manajer. Nah, ini dia. Telat lagi. Penghargaan kehadiran penuhku hilang lagi. Berdiri. Apa, Bu? Ayo ikut aku temu jodoh. Temu jodoh? Temu jodoh apa? Adrian Wijaya. Kau sudah 30, belum menikah. Cuma cari ratu itu. Ku beritahu. Bahkan kalau kau temukan dia tak mungkin masuk ke keluarga Wijaya. Hari ini kau harus nurut. Cari gadis baik dan menikah. Kalau tidak, aku malu bertemu ayahmu. Baguslah. Aku ingin ibu panjang umur. Mulut manis. Jangan macam-macam. Hari ini kau harus urus pernikahan. Beri jawaban pada kami. Kalau tidak, aku temui ayahmu sekarang. Jangan. Aku pergi, boleh kan? Anggap saja minum kopi. Menantu keluarga Wijaya. Seleksi temu jodoh. Mulai sekarang. Jangan buru-buru. Semua bisa dapat giliran. Semua punya kesempatan jadi menantu keluarga Wijaya. Baik, yang pertama. Bibi, berapa usia Anda? Muda bukan. Keunggulanku. Punya 2 anak laki-laki. Kalau kau nikahi aku, kedua anakku akan panggil kau ayah dan pakai nama belakangmu. Tidak. Selanjutnya. Hihihi, ayah. Yang kedua, ayo. Tuan Muda Wijaya. Saya ini memberi salam. Hah. Sungguh tidak sopan. Nenek. Anda juga mau cari jodoh? Apa katamu? Saya tanya, apakah Anda juga mau cari jodoh? Saya mau rebut telur. Telurnya mana? Ngapain sih? Kalian ngapain sih? Saya mau rebut telur. Telur saya.
Belum saya rebut. Mana telurnya? Ngapain sih? Telurnya mana? Telur. Director Wijaya, pria paling paham pria. Bawa saya pulang. Takkan salah loh. Cukup. Jangan pergi. Jangan pergi semua. Aduh. Ini tidak bisa. Itu tidak bisa. Semua orang kau usir. Kalau gitu, katakan padaku. Hah? Sebenarnya kau cari yang seperti apa? Bu, hari pertama aku masuk kerja. Aku benar-benar tak sempat ikut permainanmu. Cari saja yang kau mau. Yang kau mau. Adrian Wijaya. Adrian, kau. Tapi harus perempuan. Anak muda sekarang, sopan santunnya makin hilang. Gadis ini bagus. Dia saja. Ayo daftar nikah. Sinta Pratama. Lihat proposal yang kau buat. Bisa dipakai? Manager. Aku cuma ikuti cara Bapak untuk melaksanakannya. Apa maksudmu? Kau pikir idenya salah? Kau sendiri. Sudah, jangan ribut. Direktur baru sudah datang. Ikut aku turun sambut. Direktur baru. Kok, wajahnya tak asing ya? Dengar kabar? Direktur baru mau pilih satu orang dari sini jadi sekretaris barunya. Sekretaris baru. Lihat apa lagi? Jangan-jangan kau pikir direktur akan pilih si buruk rupa sepertimu jadi sekretaris? Aku tidak. Benar juga. Coba lihat wajahmu di cermin. Wajahmu begitu jelek. Sudah untung masih bisa kerja di sini. Iya, betul. Masih berhayal jadi sekretaris. Kalau mau pilih, pasti pilih Kak Angel kami. Masih ribut apa lagi di sini? Direktur mau pilih sekretaris. Semua ke kantor direktur utama. Tunggu. Ada kabar Ratu? Maaf, Direktur Wijaya, masih belum ada kabar. Sejak setahun lalu, setelah Nona Ratu mundur dari dunia hiburan, jejaknya sama sekali hilang. Terus cari. Aku tak peduli caranya. Kau harus temukan dia. Siap. Ibu, ada apa? Anak, ibu beri kabar baik. Kau sudah menikah. Sudah punya istri. Ibu, aku saja tidak ke kantor catatan sipil. Mana mungkin menikah? Tak usah kau urus. Pokoknya sekarang kau sudah beristri. Baik. Kalau begitu, beritahu aku. Di mana istriku? Siapa namanya? Siapa nama istrimu? Nanti ketemu, pasti tahu. Hari ini ya, terserah caranya. Kau harus bawa istrimu pulang. Kalau tidak, kau juga jangan pulang. Ibu. Ibu, ini kambuh lagi? Minum obatmu tepat waktu. Kau? Hah? Sibuk ya? Akan kulihat sendiri, sibuknya seperti apa. Tak bisa pakai baju begini. Terlalu mencolok. Aku harus
berdandan dulu. Haha, Ah, Nyonya Besar. Anda mau kemana? Obatnya belum diminum. Kata dokter, obat ini harus diminum tiap makan. Kalau sekali saja terlewat, bisa kambuh penyakitnya. Kalau kambuh, Anda jadi linglung. Kalau tersesat, bahaya sekali. makan obat-obat apa lagi? Menantu saya mau kabur. Nyonya Besar, Hei, jangan ikut saya. Direktur Wijaya, ini semua karyawan terbaik di perusahaan kami. Silahkan lihat, siapa yang mau Anda pilih jadi sekretaris? Dia. Saya? Mulai sekarang, sekretaris pribadi saya adalah dia. Sudah dipilih? Sekarang semua kembali kerja. Tuan Muda. Nyonya Besar ke kantor cari Anda. Obatnya belum diminum. Tolong ingat, suruh orang jemput dia. Baik, saya tahu. Hei, kalian cium nggak? Kok bau busuk ya? Menurutku, bukan bau busuk, tapi bau aneh dari orang tertentu. Hahaha, Kocak banget. Aku belum pernah lihat orang sejelek ini. ada yang jangan kira. Karena jadi sekretaris direktur utama. Lalu direktur suka padanya. Cuma merasa dia jelek dan bodoh. Jadi aman kalau di dekatnya. Kalian. Nenek tua dari mana? Cepat pergi. Jangan kotori lantai kantor. Bibi, Anda baik-baik saja? Baik, Ayo, bangun. terima kasih. Menantumu ternyata kamu. Menantu apa? Dua orang kere. Kalau mau ngobrol, pergi. Jangan kotori lantai sini. Kamu bicara apa, Nona? Saya juga mau masuk ke sini. Nenek tua, kamu bukan karyawan grup Wijaya. Kehadiranmu di sini cuma akan mengotori tempat kami. Nenek tua ini, jangan-jangan mau masuk ke sini untuk mengemis. Perusahaan kami tidak menerima pengemis. Walaupun saya bukan karyawan grup Wijaya. Tapi anak saya datang cari anak saya. Kalau begitu, sebutkan. Siapa anakmu? Anak saya adalah direktur utama grup Wijaya, Adrian Wijaya. Anak saya adalah direktur utama grup Wijaya, Adrian Wijaya. Maksudmu, anakmu adalah direktur Wijaya. Anak saya adalah Ternyata, pikun. Aku hampir percaya omongannya. Bibi, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Bagaimana kalian bisa bersikap begitu ke orang tua? menantu. Mereka galak sekali. Saya takut. Ah, Bibi. Saya bukan menantumu. Anda salah orang. Saya tidak salah. Kamu memang menantu saya. Kamu. Cinta pertama. Ternyata nenek tua ini ibu mertuamu. Yang satu jelek, yang satu miskin. Memang cocok jadi keluarga. Ya, sangat serasi. Hei, si manis tua. Mau makan enak? Gimana kalau kau berlutut dan sujud padaku? Aku kasih makan enak. Setuju? Angel, ganggu aku saja sudah keterlaluan. Perlakukan nenek begini, bukannya keterlaluan. Cinta pertama. Siapa kau berani menghukumku? Bukan itu maksudku. Aku. Perempuan jahat. Berani pukul menantuku. Dasar nenek tua. Aduh, kau berani dorong aku. Cinta pertama, kau gila. Kau berani mendorongku? Mau memberontak? Angel, lebih baik hindari masalah. Jangan perlakukan nenek begitu. Sudahlah, Angel. Orang macam ini, ku menodai perusahaan kita. Usir dia. Benar. Kalian berdua orang kere. Tinggal di perusahaan kami. Cuma kotori tempat kami. Usir dia. Bukan, keluar. Aduh, lepaskan. Jangan lukai menantuku.
Menantu, ayo pergi, menantu. Dua orang ini sinting ya. Kenapa Direktur Wijaya ke sini? Ribut-ribut apa ini? Bukan. Tadi ada dua pengemis. Saya suruh orang usir mereka. Do you sir? Ya. Ini perusahaan, bukan rumahmu. Bukan urusanmu untuk mengatur. Kalian bertiga. Bonus kinerja bulan ini dibatalkan semua. Saya paham, Direktur Wijaya. Maaf, tidak akan terulang lagi. Menurut perhitungan waktu dari kepala rumah tangga, seharusnya ibuku sudah sampai di perusahaan. Kenapa belum datang juga? Mungkin Nyonya Besar masih di perjalanan. Direktur Wijaya, jangan khawatir. Saya akan kirim orang lagi untuk cek. Bibi, istirahat dulu di sini sebentar. Saya ambilkan air untuk Bibi. Kok familiar sekali? Direktur Wijaya, Kenapa Anda di sini? saya sedang merawat ibu mertua yang sakit penyakit Alzheimer. Ibu mertua. Keluarga Anda ternyata juga menderita penyakit Alzheimer. Bisa dibilang begitu ya, Direktur Wijaya? Bisakah Anda izinkan dia beristirahat di sini sebentar? Dia akan segera pergi. Tolong jangan diusir. Saya tidak sekejam itu. Kebetulan saya kenal beberapa ahli terkemuka di bidang ini. Kalau Anda butuh, saya bisa perkenalkan. Jangan salah paham. Karena keluarga saya juga ada yang sakit penyakit Alzheimer. Kamu sendirian, harus kerja. Juga rawat ibu mertua. Nanti kalau kerja, bawa saja dia ke kantor. Tempatkan dia di area istirahat. Sanggup? Terima kasih, Direktur Wijaya. Direktur Wijaya benar-benar bos baik. Bibi, masih ingat alamat rumah Anda? Atau nomor telepon rumah masih ingat? Menantu, akhirnya kutemukan kau. Haha, menantu. Sudahlah. Sepertinya dia lupa semua. Hihihi. Bibi, bagaimana kalau ikut saya ke kantor? Baik, baik. Tempat kerjamu bagus sekali. Haha, eyo. Bibi, saya harus kerja dulu. Kamu lihat-lihat di sini, nonton drama pendek ya? Ya, baik. Kalau ada perlu, cari saya di sana. Nanti pulang kerja, saya ajak makan enak. Baik. Cinta pertama si buruk rupa ini. Jadinya, jadi sekretaris direktur utama. Langsung naik kelas. Bawa pula si nenek tua ke kantor. Hah! Tunggu, kubikin kalian sengsara. Kak Sinta. Tak kira kau sudah menikah. Masih sangat berbakti, tapi kenapa kamu bawa ibu mertua ke kantor? Dia punya penyakit Alzheimer. Saya tidak yakin meninggalkannya sendirian di rumah, jadi saya bawa ke sini. Tapi tenang saja, dia pasti tidak akan mengganggu pekerjaan kalian. Bukan. Bukan itu maksud saya. Oh ya, Bibi, mau makan buah bidara? Saya beli buah bidara. Sudah dicuci, masih segar. Maaf ya. Sekarang pikirannya agak kacau. Buah yang ada biji seperti ini, saya khawatir dia tersedak. Oh. Gak apa-apa. Di ruang teh, ada camilan saya. Ada susu, ada roti, ada biskuit juga. Intinya ada segalanya. Lihat apa yang disukai Bibi. Nanti ambilkan untuknya. Wah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sudah cari seharian, tidak ketemu juga. Kantor sudah dicari, rumah juga tidak ada. Ibu saya pergi kemana? Tuan muda, jangan panik dulu. Kami sudah lapor polisi. Sekarang sedang dicari di seluruh kota. Tapi ibu saya punya penyakit Alzheimer. Masa saya tidak panik? Direktur Wijaya, bagaimana cari lagi di kantor? Jangan-jangan Nyonya Besar sama sekali tidak pergi dari kantor. Kak Anji, aku ingat kamu punya bro Chanel edisi terbatas.
Aku lagi pengen punya. Bisa nggak kamu? Tunjukkan padaku. Tentu saja bisa. Brosku mana? Ada apa Kak Anji? Bros kamu. Jangan-jangan hilang. Begini, kita bantu cari. Pasti ada di si nenek tua itu. Kamu mau apa? Aku mau apa? Kembalikan brosku. Bros apa? Aku nggak tahu. Pura-pura nggak tahu ya. Baik. Ada. Menantu, tolong aku. Lepaskan aku. Lepaskan menantuku. Lepaskan aku, aduh. Anji mau apa? Aku ngapain? Kalian berdua ini. Satu pencuri, satu pelindung penjahat. Memang cocok jadi keluarga ya. Cinta Pratama, kujelaskan. Ibu mertuamu hari ini mencuri brosku. Kalau nggak dikembalikan, jangan harap pergi. Bros apa? Ngapain ibu mertuaku mencuri brosmu? Kamu salah sangka kali. Aku salah sangka? Dengar ya. Brosku ini, edisi terbatas global. Harganya 220 juta rupiah. Ibu mertuamu pasti tahu harganya, makanya kamu balikin. Hei aku. Hari ini kalau nggak dikembalikan, kalian akan kena batunya. Menantu. Aku beneran nggak tahu soal bros apa. Aku di sini terus nonton drama pendek dengan manis. Aku tahu, nenek. Tenang saja. Angie. Apa mungkin brosmu terseser di mana? Mari kita cari lagi bareng. Di sini, pastinya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? Nggak mau balikin ya? Oke, obrak-abrik. Lepas. Ngapain? Kalian ini, aduh. Ay. Ibu mertua, ibu mertua, Bibi. ibu mertua. Astaga, Bibi mungkin tersedak. Tersedak sesuatu. Kak Sinta, kita bawa ke rumah sakit. Ayo, cepat. Brosku belum dikembalikan. Jangan pergi. Anci, sudah kubilang. Brosmu tidak ada hubungannya dengan ibu mertuaku. Ku beritahu. Hari ini brosku tak dikembalikan. Jangan harap pergi. Anci, ibu mertuaku tersedak. Kalau tidak ke rumah sakit, bisa bahaya. Bisa tersedak. Kau ini membunuh. Aku membunuh. Dia mencuri brosku. Aku yang mau lapor pencurian. Belum telepon polisi. Dengar baik-baik. Kalian berdua, orang kere. Kalau brosku tak dikembalikan, mati pun layak. Ibu. Ibu, bagaimana? Aku mau panggil ambulans. Kau, lepaskan. Cinta Pratama, kuperingatkan. Hari ini brosku, kalau tidak dikembalikan, jangan harap pergi. Nyawa hina seperti kalian, mati pun layak. Ibu mertua. Ibu mertua. Direktur Wijaya. Sinta Pratama. Sinta Pratama. Bibi. Ibu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ada apa ini? Direktur Wijaya. Dia mencuri bros saya, malah tak mau kembalikan. Direktur Wijaya. Bros itu. Kak Angel. Bukankah ini brosmu? Angel, sudah kukatakan, ibu mertuaku tidak mencuri. Minta maaf. Direktur Wijaya. Minta maaf. Maafkan saya. Sekretaris Pratama. Coba lihat ibu mertuamu. Apa dia baik-baik saja? Ibu, sudah baikan? Akhirnya dapat menantu yang kuidamkan. Aku harus akrab dulu dengan menantuku. Jangan sampai si bocah tengik itu mengetahui. Kalau tidak, dia pasti bawa aku pulang. Menantuku. Aku takut lihat orang asing. Kalau lihat orang asing, aku bisa kambuh. Cepat suruh dia pergi. Cepat pergi. Direktur Wijaya. Tidak apa. Yang penting keluargamu baik. Director.
Sinta Pratama melanggar aturan perusahaan, membawa ibu mertuanya ke kantor seenaknya. Saya tak tahan lihat, jadi Aku yang suruh dia bawa keluarga untuk dirawat di sini. Apa? Kamu mau menghajar aku juga? Begitu? bukan, Direktur. Bukan itu maksud saya. Anda salah paham. Kalian bertiga. Potong bonus setengah tahun. Kalau ulangi lagi. Dipecat semua. Direktur Wijaya. Mungkin itu telepon Nyonya Besar. Halo. Nak, ini ibumu. Bu, ibu di mana? Aku cari ibu seharian, tak ketemu. Aku lagi sama menantuku. Jangan urus. Menantuku bakal jaga aku baik-baik. Oke, sampai sini dulu. Dadah. Bu. Nak, ini nomor ponsel istrimu. Harus kau simpan baik-baik. Kalau tidak, aku bunuh diri. Dari mana ibu? Kariin aku menantu? Pokoknya, jangan urus. Tiap hari aku akan video call. Biar kau tahu, aku aman. Oh ya, transfer ke nomor ini. 220 juta rupiah. Sekarang juga, selidiki. Dalam 3 jam, aku harus tahu, ibu pergi kemana? Siap. Ibu mertua, aku ajak ibu periksa kesehatan menyeluruh ya. Kalau tidak, aku tidak tenang. Ibu mertua, anak ibu, baru transfer. 220 juta rupiah ke aku. Cuma segitu. Terlalu sedikit. Mau 100 juta, 1 miliar. Aku suruh dia transfer. Ibu mertua, ibu lucu sekali. Tak pantas terima pemberian cuma-cuma. Uang ini tak bisa aku terima, harus aku kembalikan. Memang pantas jadi menantuku pilihan. Sifatnya bagus. Jangan dikembalikan. Uang itu memang harus diberikan si bocah tengik itu. Lagi pula, dia cuma punya uang saja. Ibu mertua, ini tidak pantas. Menantu perempuan ya, kalau kau tak mau setuju, nanti aku marah. Baiklah. Pihak lain memberi uang sebanyak ini. Aku pasti rawat baik-baik ibu mertua. Ini kan Nyonya Besar keluarga Wijaya? Dia kok di sini, ditemani gadis asing. Halo, Direktur Wijaya. Aku ada di rumah sakit kita. Lihat Nyonya tua. Ia masih ditemani gadis asing. Baik, Direktur Gunawan. Aku segera ke sana. Pasien tak apa-apa. Nanti ya, aku beri resep obat. Minum 2 hari, sembuh. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Makasih ya. Ibu mertua, aku ambil obat dulu. Kau tunggu di sini ya. Oke, tak masalah. Halo, ambil obat. Adrian Wijaya. Menantu perempuan sudah pulang kan? Ayo pergi, Bu. Ikut aku pulang. Sudah berapa kali ibu bilang, aku tak mau pulang, aku mau sama menantu perempuanku. Ayo pergi sana. Bu. Kau tak bisa terus merepotkan orang. Siapa mau rawat kau terus? Bocah tengik. Jangan adu domba. Menantu perempuanku senang sekali. Kalau kau ganggu lagi, hati-hati ibumu. Beri pelajaran. Baik. Menantu perempuan lagi. Aku belum pernah ke kantor catatan sipil. Mana mungkin aku punya istri? Kalau bunda tak ada kerjaan, aku antar bunda kerja saja. Daripada bunda di sini, selalu berhayal. Lihat sendiri. Wah. Surat nikah palsu ini sekarang dibuat sangat mirip aslinya.
Surat nikah palsu apa? Ini asli. Sah. Aku belum pernah ke kantor catatan sipil. Mana mungkin aku punya surat nikah? Itu tak usah kau urus. Aku punya caraku sendiri. Sudah berapa kali Bunda bilang suruhmu banyak baca buku, tapi tak pernah didengar. Sekarang baru tahu dirimu tak berpendidikan kan? Baik. Aku mau lihat seperti apa orangnya. Aku cuma mau lihat. Kau tak perlu jaga-jaga seperti waspada maling terhadapku, kan? Bagaimana kalau kau robek? Kau ini lebih licik dari maling. Tapi, tenang saja. Istrimu ini dipilih oleh ibumu dengan teliti. Dijamin gadis yang baik. Masalah perasaan. Tak bisa dipaksakan. Pokoknya pernikahan ini tak kau akui. Tak penting. Yang penting sah secara hukum. Aduh, kau anak Bunda. Apa yang kau pikirkan? Bunda paling tahu. Apa kau masih teringat pada si Queen setahun lalu itu? Terserah Bunda bilang apa. Pernikahan ini pasti akan kubicarakan. Bunda, aku tahu Bunda ingin yang terbaik untukku. Tapi, Pasti istrimu sudah pulang. Maaf ganggu. Hello, ini Ratu. Jangan tutup dulu. Aku ada urusan mendesak. Aku butuh satu artis untuk acara diva terbaik. Bisakah kamu kembali ke dunia hiburan? Bantu aku. Raka Kusuma. Setahun lalu, kau beri obat atur-aturan gelap untukku. Kenapa kau pikir sekarang aku mau dengar kata kamu untuk kembali? Ratu, itu memang salahku. Aku bisa minta maaf, tapi itu urusan lain. Dulu kamu kan idola semua orang, Ratu. Punya penggemar tak terhitung. Kamu tak lupa kan saat umumkan mundur dari dunia hiburan? Penggemarmu sedih sekali. Aku bersalah. Saya yang salah. Tapi penggemarmu tak bersalah. Kamu mundur tiba-tiba. Selama ini, mereka setiap detik menunggumu. Mereka sungguh mencintaimu. Relakah kau mereka? Tak dengar lagumu lagi? Ratu, kamu cinta musik. Pasti. Ingin kembali ke panggung. Kan? Baik. Aku setuju ikut acara itu. Anggap saja perpisahan untuk penggemarku. aduh, istriku. Istriku mana? Pengen ketemu istriku. Pasti sudah pergi semua. Jangan asal bicara. Istrimu bukan orang begitu. Pasti ada urusan tertunda. Baiklah. Ibu mau tinggal di sini? Tinggallah. Aku ada urusan. Pergi dulu. Nanti, kapan ibu mau pergi, telepon aku. Tunggu. Mau pergi boleh, tapi harus janji pada aku. Bawa ini pulang. Bawa ini pulang. Tiket pertunjukan diva terbaik. Acara ini sedang hits. Ibu tahu kau tak suka istrimu, tapi perasaan bisa dikembangkan. Kau temui dia sekali. Mungkin, tiba-tiba, langsung muncul percikan cinta. Aku tak suka dengar lagu, dan tak ada waktu untuk nonton acara berantakan ini. Wah, tak suka dengar lagu? Siapa itu? Yang dulu selalu suka Ratu, setiap hari pakai kuasa uang. Jadi pendukung nomor satunya. Beli albumnya sebanyak 1 rumah, dan karena lewatkan konsernya, sampai nangis pingsan. Siapa? Seseorang itu. Dan karena itu, Sudah. Aku pergi, boleh kan? baiklah. Sudah, ibu istirahat saja. Aku pergi. Menantu perempuan, kau akhirnya kembali. Aku sudah lapar nunggu. Astaga, aku sudah ambil obat. Kita pulang sekarang. Tunggu dulu.
Aku punya tiket konser. Aku tahu, kalian anak muda suka dengar ini. Kamu lelah merawatku belakangan ini. Pergi cari hiburan, nonton acara. Mungkin ada kejutan. Ini, bukankah ini acara yang aku janjikan kerabatku Suma? Acara itu? Baik, aku akan pergi. Kamu tahu? Katanya bintang tamu misteri hari ini. Nyanyiannya lebih bagus dari Ratu. Aku dengar katanya, bahkan mantan manajer artis Ratu yang mengundang langsung. Mungkin ada yang nyanyi lebih bagus. Dari Ratu. Pertunjukan segera mulai. Perempuan itu belum datang juga. Tak kusangka. Aku bisa kembali ke panggung sebagai ratu lagi. Mana orangnya? Kok belum naik panggung? Jangan-jangan kabur? Mungkin tak ada bintang tamu misteri. Cuma trik panitia. Tipu penonton. Ganti tiket! Ganti tiket! Ganti tiket! Ganti tiket. Ganti tiket! Ganti tiket! Astaga, bintang tamu misterinya Ratu sendiri. Apa mataku tak salah lihat? Benar-benar Ratu! Dia mundur setahun. Sekarang kembali. Sangat mengharukan. Masa mudaku kembali. Ratu. Benarkah itu kamu? Ratu. Kali ini, aku tak akan melewatkanmu lagi. Permisi. Apakah Anda Nona Ratu? Permisi. Apakah Anda Nona Ratu? Director Wijaya. Sekretaris pertama. Kamu kenapa di sini? Bukankah ini ruang rias ratu? Aku benar-benar gila. Bisa-bisanya mengira cinta pertama. Salah sebagai ratu. Director Wijaya. Saya nonton pertunjukan. Mau cari toilet. Salah jalan. Anda mencari ratu? Anak-anak saya suka ratu. Jadi, saya minta foto bertanda tangan. Oh. Kalau gitu tak ganggu lagi. Saya pergi dulu. Ratu. Kenapa? Kita selalu terlewat? Pertunjukan sudah selesai. Perempuan itu sampai tak muncul. Ibu cari istri apa untukku? Tepat waktu saja tak bisa. Nona, kita tak ada perasaan. Pernikahan kita hanya kecelakaan. Sekarang saya ajukan tuntutan cerai. Sebulan lagi, kita ketemu di kantor catatan sipil. Jangan telat. Serai? Bukan. Siapa ini? Aku bahkan tak punya pacar. Kok sudah mau cerai? Apa ini? Cara penipuan baru?
Pihak resmi kantor catatan sipil. Penipu nomor 2. Suami, kamu dapat SMS dari kantor catatan sipil tidak? Tak disangka. Benar dapat hadiah. Kebijakan negara bagus ya. Aku benar-benar sudah menikah. Lalu, suamiku siapa? Sekarang untuk tingkatkan angka pernikahan, urus surat nikah tak perlu. Hadir sendiri. Ah, benar-benar. Jadi janda percuma. Aku setuju permintaanmu. Aku setuju bercerai. Sebulan lagi. Ketemu di catatan sipil. Dia benar-benar mau cerai denganku. Wanita ini lumayan tahu diri. Tak berulah sedikit pun. Tapi, jangan dulu bilang ke ibu tentang hal ini. Kalau dia tahu, perceraian pasti gagal. Lebih baik bilang setelah selesai. Adrian, ayo minum. Bar Bintang Malam, ruang 707. Aku tunggu. Kak Hendra. Hahaha, lihat. Hak Direktur Wijaya. Ada apa hari ini? Minum banyak sekali. Pasti lagi ingat cinta tak terlupanya. Si ratu itu. Udah setahun lebih. Masih ingat juga. Sini duduk, duduklah. Hello, Bu. Nak, ketemu istrimu hari ini. Lancar kan? Dia malah nggak datang. Aku nggak ketemu. Kamu sendiri yang bilang ke dia. Kalau gitu aku... Bocah tengik, tutup telepon lagi. Baik, aku cari kamu sekarang. Adrian, kalau aku nggak salah dengar, Bibi Saputra. Carikan kamu istri? Iya. Dia yang maksa cariin. Aku nggak mau tahu. Jangan begitu dong. Lihatlah si ratu itu. Udah lebih setahun. Walaupun ketemu, mau gimana lagi? Dia mungkin udah lupa sama kamu. Adrian, sekarang kamu punya istri. Tenanglah, dan baik padanya. Jangan sampai nanti rugi 2 kali, memalukan. Urusanku tak perlu kalian pikirkan. Baiklah, tak perlu kupikirkan. Ayo kita minum, kita minum. Ayo kita juga minum. Satu lagi, satu lagi. Kirim SMS. Biar istrinya jemput. Lihat siapa istrinya. Hahaha. Suami ini murahan. Sungguh merepotkan. Masih harus kujemput. Ya sudahlah. Minum bikin masalah. Lebih baik kujemput saja. Reza, katakan, istri Adrian ini bakal seperti apa ya? Kudenger. Dicarikan langsung Bibi Saputra. Pastinya, nona bangsawan dong. Postur tubuh, wajah, semua sempurna. Masih tertawa. Lebih cantik dari kalian berlima. Digabungkan. Kamu, sekretaris buruk rupa? Direktur Wijaya, kenapa Anda di sini? Mungkin aku terlalu mabuk. Salah kirim SMS. Ah, kebetulan datang. Bosmu mabuk. Bawa dia pulang. Oh,
Astaga, mukanya jelek banget. Pakaiannya juga norak. Nenekku aja nggak pakai kayak gitu. Bukannya Direktur Wijaya punya perusahaan hiburan? Perusahaannya kan? Perusahaan itu paling banyak. Wanita cantik kan? Kok bisa ada sekretaris sejelek ini? Bukannya bikin mau muntah. Ada keperluan lain? Wah, nggak marah ya? Si buruk rupa ini jelek banget. Tapi sabar juga ya. Gimana caranya kamu bisa jadi Sekretaris Adrian? Tuan Muda Halim, pasti Nona ini kemampuannya hebat. Asisten di samping Direktur Wijaya pun orang-orang pilihan. Sekretarisnya pasti juga bagus. Aku rasa juga begitu. Jangan-jangan naik jabatan dengan cara menjilat? Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir Adrian buta ya? Banyak yang cantik-cantik di sekitarnya. Kok pilih dia? Hahaha, si buruk rupa. Kamu jelek banget. Nggak kepikiran buat operasi plastik. Oh, apa kamu nggak punya uang buat operasi plastik? Panggil aku kakak. Aku pinjamin uang buat operasi plastik. Nggak hahaha. Kamu pikir cantik buat perempuan? Pasti baik. Kesal mukaku jelek mengganggu matamu? Ya tutup saja matamu. Orang beradab tak akan sembarangan menilai rupa orang. Wanita tenggik. Kau bilang aku tak beradab? Mau mati? Kalau kau mabuk, pergi mabuk di tempat lain. Berani ganggu orangku. Reza, kau cari mati? Kak Adrian, bukan itu maksudku. Dan kalian semua, lain kali jika ku dengar satu pun dari kalian berani mencela orangku, tanggung sendiri akibatnya. Bawa aku pulang. Ayo. Tak kusangka beratnya seperti kerbau. Pantasan punya perusahaan hiburan, selera musikmu bagus. Itu albumku kan? Air. Air. Air, ini. Direktur Wijaya, silahkan istirahat. Saya pergi dulu. Ratu. Ratu. Kenapa Direktur Wijaya tahu nama itu? Direktur Wijaya, kau. Kenapa kau di sini? Bagaimana kau tahu aku di sini? Bukannya aku suruh tunggu di rumah dengan baik? Itu. Aku datang menjemputmu, menantu perempuan. Aku jemputmu pulang. Oh, begitu. Tapi bagaimana kau tahu aku di rumah Direktur Wijaya? Dulu kan kau bilang padaku, lupa. Kalian anak muda, terlalu ditekan kerja, otaknya jadi kurang encer. Bahkan ingatanku yang lebih tua, lebih baik dari kalian. Itu tidak penting. Yang penting, kau dan bosmu tadi, ngapain aja? Tidak ngapa-ngapain. Benarkah? Tidak ngapa-ngapain. Wajah kecilmu, kenapa memerah? Kepanasan. Cuacanya panas. Pasti cuacanya panas.
Ibu mertua, sudah larut. Ayo cepat pergi, jangan ganggu istirahat bos. Bagus, nak. Bohong bilang tak jumpa dia. Ternyata mau diam-diam bawa dia pulang. Diam-diam berbuat besar. Sekarang saya harap punya cucu. Aduh, cepat pergi. Akhir bulan ini, perayaan tahunan 20 tahun perusahaan kami. Saya berencana. Serahkan tugas ini padamu. Baik, Direktur Wijaya. Perayaan ini sangat penting. Tak cuma undang tokoh ternama dan siaran langsung global. Kamu harus tunjukkan kondisi terbaik dan kemampuan sepenuhnya. Saya paham. Direktur Wijaya, soal perayaan ini, tamu penyanyi pembuka. Ada orang yang ingin Anda undang? Bagaimana pendapatmu? Maya Lestari. Saya rasa Maya Lestari paling cocok. Sejak Ratu mundur dari dunia hiburan, dia kini di dunia hiburan, diva muda terpopuler. Level bintangnya tinggi. Dengan dia sebagai tamu pembuka, saya rasa sangat cocok. Jadi dia. Kamu atur saja. Sekretaris pertama. Kalau acara ini sukses, saya naikkan jabatan dan gajimu. Jangan kecewakan saya. Makasih, bos. Aduh, berkas saya. Maaf ya. Berkasmu kotor. Tulisannya masih terbaca nggak? Kamu, pura-pura apa sih? Sinta Pratama. Proyek ini, proyek penting perusahaan. Kalau kamu nggak becus, siap-siap berkemas. Pergi sana. Aku tunggu lihat kamu jadi bahan tertawaan. Memang hebat grup Wijaya. Perayaan tahunannya sungguh megah. Katanya, grup Wijaya mengundang Maya Lestari sebagai bintang pembuka acara. Maya Lestari adalah diva muda terbesar setelah Ratu. Dia diva muda terbesar di dunia hiburan. Katanya ada yang memanggilnya Ratu Muda. Prestasi Ratu memang belum ada yang menandingi. Memang tak ada yang bisa menyaingi. Itu benar juga. Tapi acara tahunan perusahaan Bapak sungguh besar. Terima kasih atas pujiannya. Silakan. Mari. Minum jus dan istirahat sebentar. Terima kasih, Direktur Wijaya. Kamu sudah bekerja keras untuk acara malam ini. Kamu urus dengan baik. Terima kasih pujiannya, Direktur. Ini tugas saya. Naikkan gaji saya saja. Baik, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kak Cinta, gawat, gawat. Nona Lestari yang kita undang, keracunan makanan. Apa terjadi? Kenapa tiba-tiba keracunan makanan? Saya juga tidak tahu. Manajernya sedang ribut di belakang panggung. Cepat pergi lihat dulu. Ayo, cepat pergi lihat. Kalian ini ngapain aja? Segelas kopi saja tidak bisa dijaga. Maya Lestari, bagaimana? Kamu penanggung jawab perayaan tahunan grup Wijaya. Hari ini, dia makan apa? Kenapa bisa tiba-tiba keracunan makanan? Maya, Lestari kami hari ini tidak makan apa-apa. Hanya minum segelas kopi yang kalian siapkan. Langsung keracunan makanan. Kamu bilang ini gimana? Aku kasih tahu.
Kalau hari ini grup Wijaya kalian tidak bisa kasih penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan diam saja. Maaf. Hal ini akan saya selidiki tuntas. Sekarang yang paling penting, antar Nona Lestari ke rumah sakit. Ambulans sudah ada di bawah. Saya kirim orang antar kalian keluar. Sinta Pratama. Maya Lestari kan bintang besar yang perusahaan kita undang. Bahkan banyak orang di sini penggemarnya. Jaraknya dengan mulai perayaan tahunan, kurang dari setengah jam. Sekarang dia keracunan makanan dan pergi ke rumah sakit. Kamu bilang harus gimana? Saya akan selesaikan dengan baik. Kamu akan selesaikan. Maya Lestari kan ratu muda. Sampai sekarang kamu tidak menemukan orang kedua untuk gantikan dia. Acara tahunan kita disiarkan langsung ke seluruh dunia. Gimiknya sudah diumbar. Nanti dia tak datang. Acara kita jadi bahan tertawaan. Kamu juga bakal diusir. Sekretaris. Kerjamu bagus. Maya Lestari kan ratu muda. Gimiknya sudah diumbar. Kalau tak muncul, Acara tahunan grup Wijaya akan jadi bahan tertawaan. Selamat malam, para tamu undangan. Selamat datang di acara tahunan grup Wijaya. Dengan ini, saya umumkan acara tahunan grup Wijaya resmi dimulai. Pasti sudah dengar kabarnya. Kami grup Wijaya malam ini undang seorang bintang besar misterius. Penonton di sini banyak penggemarnya. Aku kan sudah bilang mau hidup biasa, tak mau manggung lagi. Tapi, tak bisa biarkan grup Wijaya jadi bahan tertawaan. Dan juga tak bisa buat direktur Wijaya kecewa. Karena ratu muda tak muncul, ya sudah, aku saja. Pasti sudah bisa tebak siapa dia. Maya Lestari. Ya benar, Maya Lestari. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut Ratu Muda, Maya Lestari naik panggung. Maya Lestari mana? kok belum muncul? Tenang saja semua, mungkin ada kendala. Masa grup Wijaya gagal mengundang Maya Lestari? Kuma gimmick ya. Beneran nih? Perayaan tahunan grup Wijaya kali ini kan siaran langsung global. Maya Lestari belum muncul. Nanti grup Wijaya jadi bahan tertawaan. Dari dulu dengar, level bintang. Maya Lestari tinggi banget. Dia tak pernah mau jadi tamu di acara tahunan perusahaan, Grup Wijaya. Memang perusahaan hiburan terkenal. Tapi mungkin belum cukup level undang dia. Kok Cinta Pratama belum datang? Acara tahunan ini ditanggani Sekretaris Pratama sendirian. Sekarang ada masalah besar gini. Dia malah nggak datang. Kayaknya dia kabur duluan. Takut tanggung jawab. Tak nyangka. Cinta Pratama ternyata orang kayak gitu. Dia sendiri yang bikin berantakan. Tinggalkan masalahnya buat kita yang beresin. Menurutku, Orang kayak dia harusnya cepat-cepat keluar dari perusahaan. Diam semua. Mohon tenang, hadirin sekalian. Grup Wijaya kami tidak pernah melakukan hal yang berlebihan. Saya, Adrian Wijaya, juga tak akan menipu kalian. Saya akan segera perintahkan orang untuk selidiki. Malam ini, pasti akan berikan pengalaman terbaik untuk kalian. Gimana? Bisa hubungi Sekretaris Pratama? Belum. Nomornya tak bisa dihubungi. Direktur Wijaya. Kau bilang Sekretaris Pratama. Mana mungkin dia kabur? Tidak.
Aku percaya dia bukan orang yang tak bertanggung jawab. Telepon lagi. Lanjutkan. Itu Ratu. Apa mataku tidak salah lihat itu benar-benar ratu? Ternyata, grup Wijaya tidak mengundang Ratu Muda palsu, tapi mereka berhasil mendatangkan Ratu yang asli. Kak Angel. Ini Ratu? Sinta Pratama, dia bisa mengundang Ratu? Si buruk rupa Cinta Pratama, mana mungkin bisa mengundang Ratu? Dia kan yang paling minim sumber daya di perusahaan. Mana mungkin Ratu dipanggil olehnya? Cinta Pratama. Angel, kenapa kau di sini? Minggir, aku mau masuk cari Ratu. Setelah Ratu selesai bernyanyi tadi, dia sudah pergi. Sekarang di dalam kosong. Hanya ada peralatan penting. Tidak boleh sembarangan masuk. Director Wijaya. Sungguh tak disangka. Perayaan tahunan grup Wijaya ada kejutan besar. Bisa mengundang Ratu sekalipun. Benar-benar menakjubkan. Betul. Grup Wijaya memang perusahaan hiburan terbesar di dalam negeri. Sumber dayanya luar biasa. Direktur Wijaya, harap bimbing kami ya. Maaf berdua, aku masih ada urusan mendesak. Silakan. Dari Ratu selesai menyanyi sampai turun panggung, hanya belasan menit. Kau bilang dia sudah pergi? Segitu cepatnya? Dia teleportasi? Sudah aku katakan, di dalam benar-benar kosong. Aku harus masuk hari ini. Menyingkir. Tidak boleh masuk. Kamu minggir. Kalian sedang apa? Direktur Wijaya. Saya hanya ingin masuk menemui Ratu. Cinta Pratama tidak mengizinkan saya masuk. Pasti ada yang disembunyikan. Sekretaris Pratama, buka pintunya. Maaf, Direktur Wijaya. Ratu sudah pergi. Sekarang di dalam tidak ada orang. Minggir. Lihat kan? Sudah saya bilang. Di dalam benar-benar kosong. Bagaimana mungkin? Benar-benar tidak ada di dalam. Ratu, bagaimana mungkin? Pergi secepat itu? Oh, aku tahu. Orang yang tadi naik panggung dan bernyanyi pasti bukan Ratu. Cinta Pratama, kamu benar-benar berani. Kamu berani menyuruh orang lain berpura-pura jadi dia. Kenapa? Diam saja. Tebakan saya tepat, kan? Direktur Wijaya. Cinta Pratama berani menyuruh orang lain berpura-pura jadi Ratu. Kalau ini diketahui semua orang, bukankah itu menipu mereka? Cinta Pratama harus dipecat. Beri dia pelajaran. Berbicara dengan orang sepertimu. Merendahkan kecerdasanku. Direktur Wijaya. Ini mikrofon khusus Ratu. Anda tahu, di setiap mikrofon Ratu, selalu ada lambang khususnya. Lambang ini unik dan tidak bisa dipalsukan. Yang tadi naik panggung dan bernyanyi, benar-benar Ratu. Saya tidak seberani itu menyuruh orang lain berpura-pura jadi dia. Saya tahu. Anda tidak akan melakukan hal yang merusak citra perusahaan. Direktur Wijaya. Keluar. Direktur Wijaya.
Maaf. Direktur Wijaya. Maaf. Anda pasti sudah tahu. Kasus keracunan makanan. Maya Lestari. Ini kesalahan saya. Saya akan selidiki tuntas. Agar tak berdampak pada perusahaan. Apa saya menuntut Anda atas hal ini? Sekretaris pertama. Saya tahu, masalah Maya Lestari tak terlalu berkaitan denganmu. Jangan terlalu menyalahkan diri. Saya percaya. Anda bukan orang yang tak bertanggung jawab. Lagi pula, Anda selalu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sekretaris pertama. Anda melakukan dengan sangat baik. Terima kasih pujiannya, Direktur. Ini semua tugas saya. Tapi, saya ingin tanya, bagaimana Anda menemukan Ratu? Teman dari teman saya mengenalnya. Direktur Wijaya. Saya teringat, ada urusan lain. Saya pergi dulu, tak ganggu Anda. Hah. Lari cepat sekali. Masa takut dimakan? Direktur Wijaya. Kedepannya, kerjasama ini harus banyak andalkan perusahaan Anda. Saya minum dulu. Silakan Anda. Tak apa, Anda sibuk. Sinta Pratama. Direktur Setiawan Mitra Penting, perusahaan kita. Sebagai penanggung jawab proyek, harusnya tos dengan dia. Direktur Setiawan. Saya minum untuk Anda. Kedepannya, harap banyak bimbingan Anda. Bagus. Sinta memang luas. Ayo. Bersulang. Direktur Setiawan. Saya tahu Anda suka Cinta Pratama. Wajahnya jelek. Tapi tubuhnya. Sanggu top. Malam ini. Biarkan dia menemani Bapak. Memang Angel yang paling paham saya. Tenang saja. Kontrak ini, saya tanda tangani sekarang. Terima kasih, Direktur Setiawan. Oh iya, Direktur Setiawan. Cepatlah, Bapak. Nanti kalau Direktur Wijaya kembali, akan sulit. Iya. Hehehe. Direktur, kontrak sudah saya tanda tangani. Silakan periksa. Di mana mereka? Direktur Setiawan ada urusan, sudah pergi. Sinta Pratama, katanya mau pulang merawatnya. Ibu mertua juga pergi. Saya mau turun. Mau turun apa? Dengar ya, Angel sudah menjualmu kepada saya hari ini. Kamu tinggal tenang saja, temani saya. Lepaskan. Telepon siapa? Ayo. Lepaskan saya. Lepaskan. Di mobil cuma kita berdua. Lepaskan. Cinta Pratama jangan sampai kenapa-napa.
Mobil Rolls-Royce ini mau apa? Lepaskan saya. Siapa ini? Berani menghalangi. Siapa berani halangi saya? Direktur Wijaya. Direktur, saya salah. Saya tidak berani lagi, Direktur. Bayu Setiawan. Siapa yang beri kau nyali? Beresek dengan orang saya. Tidak, Direktur, saya salah. Mohon maafkan saya. Saya tidak berani lagi, Direktur. Sudah selesai. Ayo pergi. Saya khawatir sekali. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Jangan. Jangan. Sekretaris pertama. Sudah aman. Kamu tutup teleponku lagi. Istrimu ada masalah. Masih tutup teleponku. Nanti kamu lihat bagaimana aku menghadapimu. Jangan sentuh aku. Jangan. Sekretaris pertama. Sekretaris pertama. Jangan. Sekretaris pertama sudah aman. Direktur Wijaya. Ini di mana? Kamu pingsan. Aku tak tahu rumahmu di mana. Jadi, aku ambil keputusan sendiri. Membawamu ke rumahku. Jangan takut. Kamu sudah aman sekarang. Si Setiawan itu tak akan ganggu kamu lagi. Sekretaris pertama. Peristiwa malam ini, aku punya tanggung jawab. Tenang saja. Aku pasti berikan penjelasan yang memuaskan. Sekarang, yang terpenting bagimu, istirahatlah yang baik. Mengerti? Bocah tengik. Aku ingin lihat. Sudah larut begini. Masih sibuk apa? Tidurlah. Ini. Apa yang terjadi? Kok bisa sampai tidur satu ranjang? Bagus sekali. Aku sebentar lagi jadi nenek. Aku akan jadi nenek. Akan jadi nenek. Ibu. Kenapa ibu tiba-tiba pulang? Kalau aku tak tiba-tiba pulang, bagaimana bisa tahu kejutan yang kau beri untukku? Hah? Nak, kejutanmu untuk ibu ini. Ibu sangat puas. Ayo, duduk. Ibu ngomong apa sih? Aku tak paham satu kata pun. Ibu tahu, kalian anak muda suka main gaya baru. Tenang. Main sesuka kalian. Terserah. Lebih baik lagi. Bikin cuku. Ibu pasti lebih senang. Walaupun saya tak paham. Tapi kata-kata ibu memang menyeramkan. Saya tak ganggu ibu lagi. Saya pergi dulu. Bukannya ibu baru pulang? Mau kemana lagi? Tentu saja pulang ke rumah menantu saya. Sebelum saya punya cucu laki-laki atau perempuan. Saya tak mau pulang ke sini. Nak, ibu yakin padamu. Semangat!
Kambuh lagi. Sekretaris pertama. Ya? Sudah sampai kantor. Oh. Direktur Wijaya. Terima kasih sudah menolong saya kemarin. Tak usah berterima kasih. Itu kewajiban saya. Sekretaris pertama. Ya? Apa kita pernah bertemu? Jangan-jangan dia mengenaliku. Saya hampir terlambat, Direktur. Duluan ya. Dadah. Dadah, Direktur. Dasar cinta pertama. Beraninya kau usik Direktur Wijaya? Tunggulah. Aduh. Maaf ya. Kenapa air panas ini tidak mengenai wajahmu? Biar kau tak sembarang goda orang. Cinta pertama. Berani kau pukul aku? Cinta pertama. Berani kau pukul aku? Memang kamu yang kupukul? Kau berulang kali. Sudah cukup mengganggu saya. Kau bahkan saya obat terlarang. Kau ini perempuan, kok bisa sejahat ini? Benar. Saya memang jahat. Orang sejelek kau ini, berhak apa disukai Direktur Wijaya dan jadi asistennya? Si buruk rupa sepertimu, seharusnya mati saja. Kamu. Kau. Direktur Wijaya. Angel. Bukankah sudah saya peringatkan? Ini perusahaan, bukan tempatmu buat onar. Direktur Wijaya. Tapi ini, Diam. Kau berulang kali menggertak rekan kerja. Kemampuan kerja rendah, bahkan mencuri hasil kerja orang lain. Grup Wijaya tak butuh orang sepertimu. Kau dipecat. Direktur Wijaya. Kenapa memecat saya? Saya melakukan ini karena cinta pertama selalu mengganggu Anda. Itu alasannya. Tak mau saya ulangi. Cinta pertama. Terima kasih, Direktur Wijaya. Jangan berterima kasih. Bisa lebih hati-hati setiap hari. Saya tak selalu bisa menyelamatkanmu. Mengerti. Mulai sekarang, saya tak akan lagi dipermainkan siapapun. Lama tak jumpa. Itu kan Direktur Utama Grup Wijaya, Adrian Wijaya. Tampan sekali ya. Gak cuma tampan, tapi juga hebat. Dan dia sendiri memimpin Grup Wijaya. Hingga jadi perusahaan hiburan nomor 1 di dalam negeri. Pengen banget nikah sama dia. Lupakan saja mimpi itu. Katanya Direktur Wijaya sudah menikah dari dulu. Astaga, dia sudah menikah? Istri Direktur Utama ini seperti apa ya? Pesta dansa salon malam ini. Apa Direktur Wijaya tidak bawa pendamping? Aku dengar grup Wijaya kali ini pakai cara unik. Cari pendamping. Katanya, undi. Menarik juga. Kira-kira siapa? Pendamping Direktur Wijaya? Status Director Wijaya tinggi. Pendampingnya pasti juga bukan orang sembarangan. Aku tebak Winda Permata. Dia baru menang aktris terbaik di festival film kan tahun ini. Bukan. Kalau begitu Nona Mahendra. Putri tunggal keluarga Mahendra. Cocok banget dengan Direktur Wijaya. Bukan juga. Lalu, gadis bangsawan. Dari keluarga mana? Dia datang. Dia datang. Sekretaris pertama adalah pendamping saya malam ini. Halo semua, saya Cinta Pratama. Penampilan Sekretaris Pratama cukup menarik. Director Wijaya tampan. Tapi seleranya sungguh unik. Iya. Sekretaris seperti dia. Baru pertama kali kulihat. Orang seperti ini. Kalau kerja di perusahaanku, cuma layak. Jadi petugas kebersihan. Standar direktur Gunawan tinggi sekali. Sekretaris Pratama lulusan universitas ternama. Kemampuan kerjanya juara di antara rekan sejawat. Bahkan dia pernah mengundang ratu di pesta dansa. Kalau talenta seperti ini di perusahaan Anda cuma jadi petugas kebersihan, maka perusahaan Anda terlalu tinggi buatku. Pesta dansa ini tak perlu kau hadiri.
Maaf, Direktur Wijaya. Saya salah bicara. Saya minta maaf pada Anda dan Nona ini. Hentikan semua kerjasama dengan grup Gunawan. Baik. Maaf, Direktur Wijaya. Karena saya, Anda jadi bahan ejekan. Saya membuat Anda malu. Sekretaris pertama, angkat kepalamu. Menurutmu, apa aku orang yang menilai dari penampilan? Bukan. Lalu kenapa kau minta maaf padaku? Wajah seseorang adalah bawaan lahir, tapi moral bukan. Kalau ada orang hanya bisa menilai wajah orang lain dan mengomentarinya, maka orang itu dan kemampuannya, aku, Adrian Wijaya, tidak mengakuinya. Cantik atau tidaknya wajah bukanlah kesalahan. Terima kasih. Telah mengakuiku sepenuhnya. Direktur Wijaya. Terima kasih. Adrian, apa kabar? Kamu datang? Aku tak undang kamu. Begini, aku yang bawa dia. Kamu gila ya, Kari gara-gara? Adrian, marah-marah gitu. Seram banget. Lagi pula, udah berapa tahun kita temenan. Bukannya, kamu sama Reza dulu. Ada masalah? Aku sengaja bawa dia. Biar kalian beresin. Aku nggak butuh. Direktur Wijaya, banyak orang di sini. Untuk menghindari ganggu harga saham, kita sabar. Sabar. Adrian Wijaya, kamu tunggu saja. Aku akan kasih kejutan. Sekretaris pertama kita ini, jeleknya konsisten dan stabil ya. Adrian, aku dengar tugas jadi MC Pesta Dansa Salon ini kau serahkan ke sekretaris pertama. Bukan mau sok ngatur, tapi pesta salon ini bagi grup Wijaya sangat penting. Tugas sepenting itu kau kasih ke si buruk rupa? Nggak malu? Reza, kau mulut ember ya? Adrian, maksudmu apa? Maksudku kau tak tahu malu. Ngomong sembarangan. Kau? Hari ini ku beritahu kalian. Sekretaris pertama adalah sekretaris utama perusahaan kami. Dia mewakili wajah dan martabat grup Wijaya. Di belakangnya selalu ada grup Wijaya. Selain aku, tak seorang pun boleh mengkritiknya. Jika ada yang berani menggunjingnya lagi, walau satu kata, berarti melawan grup Wijaya. Konsekuensinya apa? Kalian semua tahu. Direktur Wijaya benar. Sebagai sekretaris utama, aku mewakili grup Wijaya. Aku tak akan biarkan siapapun mengejek direktur dan grup Wijaya. Direktur Wijaya, aku ada urusan dulu. Tunggu aku. Kenapa sampai sekarang? Pembawa acara belum naik? Mungkin malu mukanya jelek, jadi kabur. Yang datang hari ini, bintang dan orang terkenal. Grup Wijaya tidak malu? Maaf, aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Astaga, bukannya katanya sekretaris Direktur Wijaya jelek? Yang bilang itu buta ya. Mama, aku lihat bidadari. Itu cinta pertama? Kok tiba-tiba cantik sekali? Jangan-jangan dia operasi plastik?
Bodoh amat. Operasi plastik mana selesai sejam. Aruna lahir lagi tak secepat itu. Maksudmu, wajah aslinya memang begini? Cuma sengaja berpenampilan buruk. Banyak akal ya. Halo semuanya. Saya Cinta Pertama. Selanjutnya, saya akan perkenalkan sejarah grup Pratama dan jadwal acara hari ini. Sekretaris pertama. Rupanya ini dirimu yang sebenarnya. Terakhir, semoga semua menikmati malam tak terlupakan di Pesta Dansa Salon Grup Wijaya. Terima kasih. Wah, memang khas Grup Wijaya. Setiap karyawannya adalah talenta terbaik. Sambutan ini, karyawan kami berusaha 10 hidup pun takkan bisa menamai. Aku jadi ingin merekrut sekretaris pertama ini ke perusahaanku. Kenapa Direktur Kurniawan mau merekrut orang di hadapanku? Baik. Sekretaris Pratama memang cantik. Kemampuannya juga kuat. Sayangnya, dia si manis kecil. Si manis kecil. Foto-fotonya sudah dikirim. Astaga, tak kusangka. Perempuan ini ternyata si manis kecil. Tak disangka, Adrian Wijaya yang termasyur. Juga bisa tak setia. Reza. Apa maumu sebenarnya? Kau pikir apa? Reza. Jangan lupa, keluarga Halim bisa bangkit karena suntikan dana keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya bisa membiarkan keluarga Halim hidup. Juga bisa musnahkan kapan saja. Reza. Setiap kata yang kau ucapkan hari ini, semuanya sudah kurekam. Nanti, surat somasi pengacara grup Wijaya akan dikirim ke grup Halim. Tanggung sendiri akibatnya. Bagus. Surat somasi pengacara? Dengar semua, mau kirim somasi ke aku? Kalau bukan bersalah, kenapa begitu? Coba pikir, kalau ini bohong. Mana mungkin dia tidak klarifikasi? Suaminya selingkuh dengan sekretaris pribadinya. Kasihan sekali, Sang. Istri direktur utama yang legendaris itu. Suamiku dulu juga pernah tergoda si manis kecil macam begini. Ku tangkap basah. Lalu ku minta semua karyawan wanita di perusahaan keluar. Harusnya orang seperti si manis kecil diajarin pelajaran. Jangan takut. Aku di sini. Siapa berani buat fitnah? Anak dan menantu perempuanku. Bu. Ibu mertua. Anakku, menantuku. Jangan takut. Ibu yang bakal belain kalian. Nyonya Tua Wijaya, kau. Reza. Keluarga Wijaya tak pernah jahat ke keluargamu. Saat keluarga Halim paling sulit, kami yang bantu kalian. Tapi tak kusangka, kau si manis kecil tak tahu terima kasih. Ronnie memfitnah putra dan menantu saya. Putra dan menantu apa? Bukannya cuma pria dan wanita. Hari ini, saya Diana Saputra umumkan. Putra saya, Adrian Wijaya, dan menantu saya, Cinta Pratama, adalah pasangan suami istri yang sah. Nyonya Tua Wijaya, apa kau pikun? Sudah tua begini, masih mau membela mereka. Berani kau bicara begitu? Gak takut umurmu dipotong? Kau berani pukul saya? Bila mulutmu masih jahat, bukan cuma 2 tamparan. Kau tak percaya mereka suami istri? Hari ini, akan kubuat kau mati dengan jelas. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini surat nikah putra dan menantu saya. Ini buktinya, surat nikah mereka. Surat nikah? Ini tak mungkin. Ini pasti palsu. Aku tak percaya mereka suami istri. Mereka cuma selingkuh, pria dan wanita biasa. Tak peduli kau percaya atau tidak. Seret dia keluar dan hajar. Tunggu, Adrian. Putra, menantu. Ibu di sini. Ibu yang lindungi cinta kalian. Dia istri suamiku. saya. Kalian berdua kenapa? Apa senang sampai linglung? Kok kayak gak kenal aja? Bu. Sekretaris Pratama beneran istri saya. Memangnya kenapa? Masa saya? Ibu mertua. Jadi Anda beneran ibu mertua saya? Sekaligus mamanya bos saya? Bukan. Tunggu dulu. Kalian ngomong apaan sih?
Bikin pusing. Saya gak ngerti satu kata pun. Kalian gak tahu? Kalian suami istri. Gak tahu sama sekali. Hah? Saya kira kalian nikah diam-diam. Ternyata, kalian main nikah tanpa status ya? Oke. Dulu gak tahu gak apa-apa. Sekarang udah tahu kan? Ayo, pulang. Aduh. Bukan, Bu. Tunggu dulu. Wah. Jadi sekretaris Pratama naik pangkat. Jadi istri direktur utama. Itu... pintunya gak bisa dibuka. Lewat malam ini, saya pasti jadi nenek. Haha. Director Wijaya. Sekarang gimana dong? Karena kita udah nikah, jangan panggil saya direktur lagi. Panggil saya suami. Ah. Suami. Malam ini kamu tidur di kasur. Saya tidur di lantai aja. Besok pagi, saya suruh orang cariin kamar baru buat kamu. Udah malam, cepat istirahat. Oh. Adrian Wijaya. Aku bener-bener suka banget sama kamu. Itu albumku kan? Adrian Wijaya. Ternyata kamu udah suka aku dari dulu. Kalau gitu, aku bakal kasih kejutan buat kamu. Bose. Saham kita hari ini bagus banget. Sangat bagus. Halo semuanya, aku Cinta Pratama, suami. Kenapa jantungku berdebar kencang banget? Bose. Coba lihat. Lihat, ada yang perlu diperintahkan lagi. Bose. Bagus. Lakukan sesuai usulmu. Bose. Anda. Kayaknya nggak dengerin ya. Masa sih? Aku dengar. Itu... semuanya bagus. Nggak perlu diubah. Oke. Kalau gitu, aku keluar dulu. Tunggu. Dimas. Aku mau tanya sesuatu. Anak buah siap bantu bos. Atasi semua masalah. Kalau? Maksudku, kalau misalnya, kamu setiap kali ingat seseorang, jantung langsung berdebar-debar tanpa sadar. Itu kenapa? Pasti jatuh cinta dong. Artinya, kamu suka orang itu. Tapi aku kan jelas suka... Kamu kok datang? Datang kasih kejutan. Kejutan? Kejutan apa? Ratu mau comeback. Mau adain konser. Waktu itu di rumahmu. Aku lihat banyak banget album dan merchandise dia. Tahu kamu fansnya. Jadi sengaja siapin 2 tiket. Mau ajak kamu nonton bareng. Ratu. Ternyata mau comeback dan buka konser. Iya. Tapi kenapa? Saya tak lagi bersemangat.
Malahan, melihat senyuman cinta, hatiku baru berdegup lagi. Direktur Wijaya, Anda mau menghadiri atau tidak? Baik, saya akan datang. Anda harus datang ya. Ratu akan mengadakan konser. Bos, Anda tak terlihat antusias. Ya. Entah, sejak kapan? Saya sepertinya tak begitu menantikannya lagi. Karina, Anda jatuh cinta. Bos, sebenarnya Anda sudah tak suka Ratu lagi. Yang Anda sukai sekarang adalah Sinta, pertama. Orang dalam tak sadar. Orang luar yang tahu, Anda bisa. Hanya hati nurani sendiri. Kalau begitu, saya tak ganggu dulu. Ratu, Ini terakhir kalinya. Saya menonton konsermu. Anggap saja sebagai perpisahan. Tak kusangka, seumur hidup bisa menonton lagi konser Dewi saya. Kupikir, takkan ada kesempatan lagi. Kudengar, Ratu, siapkan kejutan kali ini. Sungguh tak sabar. Hampir mulai. Kenapa cinta belum datang? Tolong pakai kalung ini. Baik, Ratu. Kalung ini cantik. Cocok untukmu. Adrian Wijaya. Tunggu aku. Bro, kamu halangi pandanganku. iya, konser sudah mulai. Cepat duduk. Jangan jalan-jalan. Cepat duduk. Sinta, konser sudah mulai. Kamu belum sampai. Boka Tengjik. Kamu pasti belum tahu. Cinta itu ratu. Dewi yang kamu sukai. Dewi bertahun-tahun. Ternyata istrimu sendiri. Bocah beruntung. Nasibmu sungguh baik. Kamu sangat bahagia. Aduh. Menantuku yang terhebat. Suara Ratu masih seindah dulu. Pantaslah Dewi yang kusukai selama ini. Iya, betul. Halo semuanya. Saya Ratu. Setahun lalu, saya memilih mundur. Banyak penggemar. Khawatir dan sedih untukku. Di sini, saya minta maaf. Maaf. Dulu saya berjanji, takkan menyanyi lagi. Bukan lagi ratu, hanya orang biasa. Tapi, aku bertemu seseorang. Dia sangat baik padaku.
Penggemar setiaku. Tak mau kecewakan dia. Jadi, kubuka konser lagi. Ingin beri kejutan. Apa maksudnya? Kata-kata ratu aneh. Buatku tak tenang. Jangan-jangan ada kakak ipar. Dia ada di sini. Dia datang. Karena kutipu. Hari ini, di atas panggung yang dinantikan. Ingin kukatakan. Adrian Wijaya. Selamat. Impianmu jadi nyata. Dewey, ini pengakuan cinta. Bersama. 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 Maaf, Nona Ratu, saya sudah menikah. Istri saya. Baik. Cantik. Baik hati. Cakap. Dia bukan cuma istriku, tapi juga asisten yang andal di bisnisku. Aku yakin, sekarang aku sangat mencintainya. Akan bersamanya seumur hidup. Menua bersama. Nona Ratu, memang benar, aku penggemarmu bertahun-tahun. Tapi konser ini adalah undangan istriku, jadi aku datang. Selamat. Kembali ke panggung. Semoga kariermu cemerlang ke depan. Tapi, aku tak akan dukungmu lagi. Kalau suka selama bertahun-tahun. Tak penasaran wajahku seperti apa? Sinta. Adrian Wijaya. Ini aku. Aku adalah ratu. Adrian Wijaya. Karena kamu, aku pilih kembali ke panggung. Kau senang? Senang. Sangat senang. Aku cinta kamu. Bu. Nak, bukankah kau masih berhutang lamaran pada menantuku? Sayang. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku mau. Aku mau.